Selamat datang di podcast Dialektis, dialog keadilan multi perspektif. Di sini kita akan membahas mengenai bantuan hukum dan bagaimana kita semua bisa mengakses hukum seadil-adilnya. Episode kali ini mengangkat tema yakni bantuan hukum untuk kita semua. Dengan saya Diah Kemala Hayati, ditemani dengan narasumber kita pada hari ini, yakni Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, Mas Abdul Somad. Halo Mas Abdul Somad, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Diah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mas, karena sudah berkenan hadir dalam podcast kita pada kali ini. Oke, berbicara mengenai bantuan hukum nih Mas ya. Bantuan hukum kan memang merupakan layanan yang diberikan untuk individu yang kurang mampu untuk menyewa pengacara atau bantuan hukum lainnya ya Mas ya. Oleh karena itu memang layanan ini itu sangat penting untuk bisa memastikan seluruh orang itu bisa mengakses keadilan. Nah, menurut Mas Somad, mengapa bantuan hukum itu penting? Jadi hadirnya lembaga bantuan hukum itu untuk melihat kondisi masyarakat, sehingga kondisi masyarakat itu terjadinya banyak ketimpangan untuk memperoleh keadilan, akses keadilan, sehingga hadirnya lembaga bantuan hukum ini untuk memberikan ruang untuk mendapatkan layanan bantuan hukum ataupun akses keadilan melalui lembaga Bantuan hukum. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang walaupun adanya ketimpangan itu bisa teratasi ya dengan adanya bantuan lembaga hukum ini ya. Jadi sesuai dengan prosedur, kalau memang ketimpangan hukum apa yang memang sudah dikaitkan untuk permasalahan yang memang dari kami untuk memperoleh pendampingan, ya kami dampingi sesuai dengan prosedur. Dengan prosedur. Yes. Jadi memang semua orang ini bisa mengakses ya, Bisa tanpa mengakses. terkecuali ya. Oke, karena layanan bantuan hukum ini kan bisa diakses ya Mas oleh seluruh masyarakat yang kurang mampu ya Mas. Sekiranya jenis-jenis bantuan apa sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat Mas? Jadi di LBH Rumah Keadilan sebagai lembaga bantuan hukum, untuk jenis bantuan hukum itu ada dua. Yang pertama itu ada litigasi dan juga ada non litigasi. Dan litigasi tentu pendampingannya itu dengan perkara pidana, perkara perdata, dan perkara PT-UN. Nah, kalau di non litigasi itu ada konsultasi hukum, ada negosiasi, juga ada mediasi, ada juga pendampingan di luar pengadilan, juga ada drafting dokumen juga. Drafting dokumen. Kita dampingi, juga termasuk investigasi kasus. Nah, ini juga jenis-jenis bantuan hukum yang memang sudah menjadi acuan standar dari kami untuk layanan bantuan hukum seperti itu. Oke, jadi baik dari segi litigasi maupun non litigasi ini juga banyak ya Mas ya diakses oleh masyarakat ya Mas. Banyak. Oke, nah sekiranya nih Mas sejauh ini lebih banyak mana sih jenis bantuan hukum yang diambil oleh masyarakat ini? Masalah. Jadi di LBH Rumah Keadilan kalau dilihat dalam proses pendampingan itu yang lebih banyak itu ada di pidana. Kenapa demikian? Karena kami hadir di pengadilan untuk sebagai LBH penunjukan, sehingga ada terdakwa yang tidak ada kuasa hukum, maka LBH yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan. Tapi kalau dilihat dari kasus ini, memang kami lebih cenderung mendapatkan kasus pidana, baik penipuan penggelapan, baik penganiayaan sebagai korban, dan juga ada KDRT juga, pengeroyokan juga, nah, termasuk penganiayaan juga. Nah, ini juga selama 3 tahun ini kami lebih banyak ke pidana seperti itu. Jadi memang sebetulnya variatif tapi cenderung banyaknya di pidana ya Mas? Oke, ini sangat menarik sekali Mas ya. Oke nih Mas Somad, bagaimana sih Mas sekiranya yang masyarakat ini dapat memperoleh bantuan hukum, apakah memang langsung datang ke kantor atau langsung menghubungi nomor yang dituju, kiranya bagaimana Mas? Jadi dalam lembaga kami untuk mendapatkan akses bantuan hukum itu memang ada yang konsultasi secara langsung di kantor, juga ada kontak person yang memang menjadi tempat untuk konsultasi, sehingga di satu sisi lain kami menyediakan secara online maupun secara langsung ke kantor.
Di satu sisi lain kami kan melihat posisi kasusnya apa, apakah nanti kita bisa melakukan pendampingan atau tidak. Karena sifat daripada konsultasi ini lebih membuka ruang untuk masyarakat bisa mengakses layanan bantuan hukum. Oke, apakah untuk waktunya itu 24 jam bisa diakses atau memang hanya di jam-jam tertentu saja nih Mas masyarakatnya Mas? Jadi dalam akses bantuan hukum selama ini di LBH Rumah Keadilan ketika ada laporan ataupun ada pendampingan di luar dari jam kerja ya, tentu kami dampingi. Apalagi dengan kasus pidana, proses terjadinya penangkapan sebagai pelaku. Nah ini juga kami ketika diberikan amanah untuk melakukan pendampingan ya kami di luar jam kerja pun juga kita dampingi. Jadi kapanpun. Iya seperti itu. Oke, Mas Somad. Karena memang ini lembaga bantuan hukum untuk ini ya masyarakat yang kurang mampu ya Mas ya. Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum ini Mas? Jadi dalam pendampingan bantuan hukum ini tentu kami juga harus mempunyai syarat ataupun berkas-berkas lah istilahnya untuk memperoleh bantuan hukum. Salah satunya itu harus ada identitas, ada berkaitan dengan bukti yang dirasa dianggap itu suatu perkara, juga ada fotokopi kartu keluarga, juga ada surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Karena itu menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan hukum di LBH Rumah Keadilan. Sehingga ketika nanti dilihat posisi kasus, maka kami akan melengkapi administrasi dulu, baru kita memberikan surat kuasa. Sehingga dari pihak pemberi bantuan hukum ketika sudah memasarkan kepada kami, maka kami berhak untuk melakukan pendampingan baik litigasi maupun litigasi, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, tetap pasti akan berjalan sesuai dengan upaya hukum. Sehingga ini pentingnya LBH ini kan supaya tidak ada ketimpangan yang lain. Nah ini salah satu bentuk untuk membangun jiwa-jiwa keadilan untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Nah ini juga kami perlu melengkapi persyaratan. Jadi memang harus memenuhi syarat terlebih dahulu ya. Oke Mas Somad, dalam menghadapi dunia bantuan hukum nih Mas, tentu tidak terlepas dengan adanya lika-liku ataupun tantangan. Nah sekiranya boleh dong Mas Somad nih ceritakan kiranya tantangan-tantangan apa saja sih di bantuan hukum ini? Jadi tantangan ini di tahun 2021, 2022 sampai terakhir 2023 itu ada tantangan yang memang perlu menjadi evaluasi bersama. Yang pertama berkaitan dengan proses persidangan. Proses persidangan itu menjadi salah satu tantangan karena itu kita tidak bisa nemui ataupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, di tahun 2024 ini sudah normal kembali. Nah, untuk tantangan selanjutnya bahwa ada beberapa perkara yang memang untuk memberikan advice hukum ataupun konsultasi hukum lebih cenderung mempertimbangkan dari LBH yang satu, LBH yang lain. Sehingga permasalahan ini menjadi tantangan. Kalau dari kami, karena ini di jenis bantuan hukum bisa dikategorikan sebagai konsultasi hukum, maka kami memberikan seluasnya untuk melakukan konsultasi hukum. Juga tantangannya ini berkaitan dengan perkara-perkara yang sedikit bisa kita selesaikan, ya kan? Karena tantangan untuk perkara pidana itu tidak selesai 1 ataupun sampai 3 bulan, itu pasti 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Nah ini kan tergantung nanti dinamika persidangan. Juga bukan pidana saja, kan, tetapi di perdata pun itu juga ada jangka waktu, ya kan? Nah ini kan memang dalam proses penanganan perkara ini kita tetap selalu intens untuk menyampaikan bahwa perkara ini
tidak bisa selesai 1 sampai 3 bulan kayak gitu. Ini panjang ya. Oke, kalau dari segi non litigasinya nih Mas, apakah banyak tantangan kan mulai proses mediasi atau negosiasi itu ada tantangan kan? Kalau di non litigasi tentu tantangannya ini untuk apa ya? Untuk menyepakati kedua belah pihak ini sangat susah, sehingga kita menyediakan ruang mediasi, untuk menyatukan itu kita harus melihat posisi kasus, dan kita sebagai lembaga bantuan hukum bisa menjaga netralitas. Hasil daripada itu memang sepakat ataupun tidak sepakat untuk menjalani mediasi ini memang kita kembalikan kepada para pihak. Kalau memang tidak bisa diselesaikan ya sudah diselesaikan di polisian, kejaksaan, ataupun nanti bisa di luar pengadilan ataupun masuk di pengadilan, ya gitu. Itu juga tergantung para pihak. Tapi dari pengadilan untuk mengupayakan mediasi ini bisa memberikan pandangan, lebih memberikan edukasi hukum. Apa sih permasalahan bisa diperpanjang? Nah, ini salah satu untuk mencoba biar persoalan ini tidak panjang. Ya, karena kita bisa melihat ya Mas ya, dari pihak A ini maunya seperti apa, pihak B ini maunya seperti apa, itu kan sulit ya Mas ya, jadi tantangan sekali ya. Karena para pihak ya kan. Iya betul. Tapi kami mencoba untuk saling memberikan solusi, karena prinsip dari pengadilan ini tentu menyelesaikan perkara ini lebih bagus di luar pengadilan, walaupun bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau kesepakatan bersama. IRJ di sini kan. Baik. Oke, jadi pembahasan kita pada episode kali ini sangat menarik sekali ya Mas ya, sangat menarik ya. Nah, untuk masyarakat yang belum tahu nih Mas Somad dan juga ingin mengakses bantuan hukum, sekiranya monggo Mas Somad bagaimana? Jadi lembaga bantuan hukum Rumah Keadilan hadir di tengah masyarakat, bahwa lembaga bantuan hukum ini pasca tahun 2021 sampai 2024 itu kami sudah berhasil menangani perkara litigasi maupun non litigasi kurang lebih 150 perkara, hampir ya kan, udah lebih 100. Nah itu salah satu menjadi kebanggaan bagi kami sebagai lembaga bantuan hukum untuk bisa membuka layanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Di satu sisi lain, kami dari LBH Rumah Keadilan menyampaikan kepada masyarakat sekitar jangan takut terhadap hukum ketika untuk menyampaikan ataupun mengakses bantuan hukum. LBH Rumah Keadilan siap untuk mengakses bantuan hukum. Kantor kami ada di Jalan Tumpah Kertas, Kabupaten 4, nomor 9, Kota Malang, dan nanti bisa menghubungi rekan tim ataupun nanti dari nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini ya. Gitu ya. Betul. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini, bantuan hukum untuk kita semua di podcast Dialektis, dialog keadilan multi perspektif. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, dan apabila Anda atau seseorang sedang membutuhkan bantuan hukum, jangan ragu untuk segera menghubungi kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Diah Kamala Hayati pamit undur diri. Jangan lupa berlangganan untuk mengetahui update terbarunya. See you.